Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Abdul Rosyid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke pembahasan video kedua, yaitu mengenai standar budidaya tanam. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai investasi dan penyesuaian. Selanjutnya kita akan melanjutkan di standar budidaya tanam. Jadi sebelumnya saya jelaskan kembali bahwasanya komoditas saya pada usaha gubuk tandungan ini adalah yang pertama komoditas sawi, terong, cabai, dan juga pupuk organik. Jadi kita mulai dulu untuk pembahasannya, yaitu untuk asumsi umumnya bulan, yaitu bulan ini. Selanjutnya minggu, yaitu BM1 adalah minggu ke-1. Selanjutnya 1 tahun ada 12 bulan. Lahan yang digunakan adalah 2000 meter persegi dan satu siklus produksinya 6 bulan. Jadi katakanlah dalam setahun ini adalah 2 kali masa panen. Selanjutnya untuk kuantitas tenaga kerja, ini kuantitas tenaga kerjanya tidak menggunakan sistem HOK, tapi menggunakan sistem bulanan, sehingga ini saya masukkan ke biaya tetap. Dan juga untuk asumsinya, yaitu adalah 1 bulan dikalikan dengan 6 bulan. 6 bulan adalah siklusnya. Jadi jika satu siklus adalah 6 bulan dikalikan dengan 2 kali, jadi 12 bulan. 12 bulan dikali dengan harga pengupahan dalam 1 bulannya. Selanjutnya untuk penggajiannya sendiri, yaitu adalah digaji setiap akhir bulan. Misalkan di bulan pertama di minggu kelima, bulan kedua minggu keempat, bulan ketiga minggu kelima, bulan keempat minggu ke 1, dan bulan keempat minggu keempat, dan seterusnya. Nah, ini untuk tenaga kerja juga dibagi dua, jadi ada ketua, ada anggota, jadi sendiri-sendiri. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu material. Nah, ini saya tekankan kembali bahwasanya perhitungannya itu adalah per siklus tanam, sehingga jika sudah ketemu jumlah material per siklus produksi atau siklus tanamnya ini, nanti akan dikalikan dengan 2 kali siklus tanam dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun ini ada 2 kali siklus tanam. Nah, yang pertama ada bibit sawi. Ini per aplikasi siklus tanamnya kita butuh 7,5 bungkus dikalikan dengan 1 bungkus. Jadi per siklus tanamnya itu adalah 7,5. Selanjutnya untuk, nah, ini 7,5 ini kita gunakan pada saat awal masa tanam, jadi di minggu 1. Untuk bibit terong juga sama, yaitu 1 bungkus per siklus tanam. Selanjutnya untuk bibit cabai, yaitu 2,5 bungkus per siklus tanam. Selanjutnya untuk bensinnya per siklus tanamnya ini ada 5, ada 1 dikalikan. Nah, 5 ini itu masing-masing digunakan pada saat awal produksi siklus per bulannya, yaitu bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan kelima. Jadi saat bulan ke-6 itu tidak menggunakan bensin. Contoh saja saat siklus kedua, bulan ke-12, tidak ada penggunaan bensin. Nah, jadi penggunaan bensin ini adalah untuk menunjang produksi daripada pupuk organik tersebut, produk pupuk organik kita. Selanjutnya untuk listriknya itu ada per aplikasinya 34,78 kWh. Artinya per bulannya 34,78 kWh dikalikan dengan 6 bulan per siklus. Jadinya itu uh, per bulannya itu dibayarkan pada akhir bulan. Pada akhir bulan dan seterusnya sampai bulan ke-12. Jadi nanti akan mencapai jumlah total, yaitu 417,36 kWh dalam 1 tahun. Selanjutnya untuk pupuk kandang komposnya kita memerlukan 40 karung. Bentar, ini dikalikan dulu. Selanjutnya dikalikan dengan 6 karena tidak bisa, berarti oke. Selanjutnya untuk pupuk kandangnya, yaitu menggunakan 40 karung per aplikasi dikalikan dengan 2 kali per aplikasi. Jadi totalnya per siklus 80 kali 2 kali siklus, yaitu 160. Itu dipakai saat per siklusnya, ya, saat bulan pertama minggu kedua,
dan juga di saat bulan kedua minggu pertama untuk menunjang eh, siklus dari produksinya atau masa tanamnya. Selanjutnya adalah untuk POC-nya, yaitu menggunakan satu botol, pengaplikasiannya dikalikan dikalikan dengan 7,5 kali ya asumsinya, yaitu adalah untuk pupuk POC-nya digunakan mulai dari minggu kedua bulan pertama. Nanti ada jarak yaitu 4 sampai 4, ada yang 4 ada yang 3 bulan. Misal 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ada yang 4 ada yang 3 bulan sampai dengan bulan ke-12 ya. Selanjutnya adalah untuk kapur dolomitnya. Kapur dolomitnya ini adalah per siklusnya, yaitu adalah 1/1 dikalikan per siklusnya 4 kali sama dengan 4. Nah, 4 ini digunakan pada saat awal pengolahan. Jadi pengolahan tanah adalah minggu pertama tadi, yaitu bulan pertama 4 karung, dan juga bulan ke-7 atau siklus kedua ini juga 4 karung. Selanjutnya adalah untuk pupuk NPK. Pupuk NPK ini yaitu pupuk NPK dan juga pupuk MKP, dan juga untuk pupuk ini ada juga untuk fungisida, dan juga untuk insek ini sama semuanya 0,5, yaitu untuk pupuk NKP-nya, NPK dan MPK-nya itu digunakan pada saat minggu pertama bulan kedua, dan juga untuk fungisidanya adalah bulan ketiga pada minggu pertama. Jadi pupuk itu saat bulan kedua minggu pertama, dan fungisida dan insektisida pada saat minggu ketiga minggu pertama bulan ketiga. Begitu juga dengan siklus tanam yang kedua, yaitu untuk pupuk MKP dan NPK-nya digunakan pada minggu pertama bulan ke-8, dan juga funginya dan insek dipakai pada saat minggu pertama bulan ke-9. Nah, jadi begitu. Selanjutnya untuk harga ini ada harga-harga untuk materialnya. Ini di sini sudah tertulis, yaitu untuk masing-masing satuannya itu harganya berapa sudah tertulis semuanya. Dan kita nanti apabila ingin mencari ini, kita juga ambil nanti jika kita mau mencari harganya itu disamakan mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan 12 gitu. Selanjutnya untuk kita memasukkan bulannya itu juga kita harus memasukkan dari sel ini, sehingga misal kita enter, selanjutnya kita ratakan sampai bawah ya, kita ratakan sampai bawah misalkan seperti ini. Selanjutnya adalah kita geser sampai dengan bulan ke-12 habisnya. Oke. Bentar. Ini karena masih nyambung ini, jadi mulai dari sini nanti geser sampai bulan ke-12. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan biayanya. Untuk perhitungan biayanya yaitu adalah rumusnya sama dengan sum kurang buka harga per materialnya, misalkan bibit sawi ini dikalikan dengan pengaplikasiannya. Ini kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kenapa bisa ketemu seperti ini? Karena keterangannya sama, keterangan ini itu jumlahnya sama, jadi harus sama dan harus melalui sel begitu ya kan. Tadi sudah tarik sampai sini, kemudian kita tarik sampai ke bulan ke-12 agar langsung terotomatis sampai ke bulan ke-12. Ini kan sudah keluar untuk semua biayanya. Nah, jadi ini adalah rincian biaya variabelnya. Nah, untuk mencari ini kita juga harus menjumlahkan. Misalkan ya, kita ulangi ya. Misalkan kita ulangi. Ini adalah sum pencet ini, terus shift geser kanan. Oke, ini sampai minggu pertama ya. Kita enter, sudah ketemu. Kemudian kita geser sampai bawahnya, hasilnya sama kan. Nah, nanti akan langsung terotomatis di sini, yaitu untuk rumusnya adalah ini ya, sum. Untuk rumusnya misalkan kita untuk rumusnya mencari total variabelnya yaitu adalah
dengan rumus sama dengan sum kurung buka total harganya dari awal bibit sawi sampai bawah sampai ke insektisida, enter, dan sudah. Ini adalah jumlahnya begitu. Selanjutnya yang kuning di atas ini, keterangan biaya variabel ini merupakan penjumlahan dari sel di bawah ini. Misalkan tuh di sini kita ulangi, sum kurung buka ini kita save sampai bawah sini, kemudian di enter. Ini hasilnya karena nggak ada penjumlahannya di minggu ketiga ini, kita enterkan sampai ke kanan. Nah, maka akan ketemu hasilnya untuk penjumlahan dari masing-masing minggu. Selanjutnya ini ada biaya tetap. Untuk biaya tetap juga sudah uh, dibahas tadi ya, yaitu adalah tenaga kerja dan juga penyusutan per bulannya. Untuk tenaga kerjanya seperti yang sudah dijelaskan di atas ini tadi, bahwasanya per bulan untuk bayarannya, dan untuk per bulan bayarannya itu adalah misalkan bulan pertama itu di minggu kelima. Nah, ini juga sudah tercatat di sini. Untuk ketua itu adalah jumlah satu orang yaitu 700.000, dan juga untuk 4 orang yaitu 1,2 dibagi untuk 4 orang begitu. Jadi untuk bulan kedua juga sama, intinya adalah di tiap akhir bulan, jadi sampai bulan ke-12 juga sama begitu. Selanjutnya adalah ada penyusutan per bulannya, yang mana penyusutan per bulannya untuk rumusnya kita dapatkan dari video sebelumnya, yaitu dari ini, dari total penyusutan per bulan dari hitungan investasi dan penyusutan kita begitu. Selanjutnya untuk penyusutan ini akan diakumulasikan total-totalannya, yaitu untuk di akhir bulan. Di akhir bulan semuanya kita totalkan. Nah, selanjutnya kita totalkan di sini adalah sama dengan sum kurung buka harga ini, kita seret. Bentar, bentar. Belum ke shift, belum shift. Kita seret sampai ke bulan pertama minggu pertama, dari akhir sampai ke awal untuk mendapatkan totalannya. Kita enter, sudah mendapatkan. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, maka akan otomatis terisi, yaitu adalah 30,029 juta. Selanjutnya untuk total biaya produksinya, ini total biaya produksi kita dapatkan dari penjumlahan sel-sel di atas ini, yaitu adalah sel biaya tetap, total biaya tetap per minggu, dan juga total biaya variabel per minggunya. Kita ulangi lagi, sum kurung buka biaya variabel, karena ini adalah koma ya, kita ikutin di laptop, tambahkan ini, enter. Ini jumlahnya kita tarikkan. Oke, ulangi, kita tarik sampai bulan ke-12. Oke, sudah keluar ya jumlahnya ya. Oke, jadi kita di sini sudah mendapatkan untuk total biaya variabel dalam satu tahun yaitu 6,408, dan juga total biaya tetap dalam satu tahun yaitu 30,029. Sehingga jika dijumlahkan adalah total biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun untuk usaha ini adalah 36.437.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu adalah hasil panen. Hasil panen kita akan bahas per masing-masing komoditas, yaitu untuk siklusnya semuanya sama, yaitu pada akhir akhir siklus, yaitu bulan keempat atau bulan ke-6 minggu keempat, sorry sorry. Selanjutnya, tapi untuk ada perbedaan dari pupuk, yaitu pupuk ini diproduksi setiap awal masa siklus, yaitu siklus kedua bulan ke-7 minggu pertama, siklus pertama bulan pertama minggu pertama. Oke, jadi kita di sini tinggal totalkan saja. Untuk rumusnya sama, penjumlahan sum kurung buka kita jumlahkan, kita shift agar ketemu total jumlah untuk masing-masing bulan maupun minggunya. Kita enter, tarik sampai bawah. Untuk yang bawah ini juga sama, kita tarik sampai belakang, enter. Oh, ini kayaknya kelebihan nih, kita ulangi lagi.
Oke, kita tarik sampai bawah ini ya. Karena ini satuannya tadi adalah accountingnya pakai accounting RP, tapi bedanya dengan ini adalah memakai general. Jadi ini kita coba rubah dulu menjadi general balance spesifik. Selanjutnya adalah sama dengan zoom kelompok ke sana. Tarik sampai minggu ke tarik seperti tadi. Ini kita bikin general saja. Oke, sudah ketemu. Dan untuk totalnya merupakan penjumlahan dari masing-masing hasil panen sawit, terong, eh, cabai, dan juga ini masih kurang satu, yaitu di bagian produksi pupuknya. Yang masih kurang satu, sama sampai bulan awal ini. Kita enter, selanjutnya kita tarik saja. Nah, maka sudah ketemu. Ini kita buat general saja. Tapi ini kita ketemu 49.400.000 untuk total penerimaannya. Kita coba kita buat rupiah. Nah, oke, kita sudah buat rupiah. Jadi untuk total penerimaannya per tahun adalah 49.400.000. Biaya dalam satu tahun adalah 36 juta. Di antaranya ada biaya tetap 30 juta sekian dan juga biaya variabelnya 6 juta sekian. Jadi sekian untuk pembahasan standar budaya tanam ini, yang mana dalam pembahasan ini eh, akan menunjukkan mengenai total biaya variabel dan juga untuk biaya tetapnya, sehingga muncul juga yaitu total penerimaannya yang nanti akan berhubungan untuk video yang ketiga. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.